pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardila dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Pemirsa, di siang hari ini kita akan membahas mengenai peran pemuda di dunia politik. Seiring berjalannya waktu setelah reformasi, kita dapat melihat bahwa dunia politik Indonesia tak mengalami perbaikan. Nah, bahkan korupsi terlihat lebih marak nih saat ini, pemirsa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muda yang akan menjadi penanggung jawab atas keberlangsungan negeri ini? Dan apakah kita harus membiarkan korupsi yang akan datang menjadi laten, atau seharusnya mencoba mengambil peran dalam dunia perpolitikan di Indonesia? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah ada di studio. Ada Ketua Sapma PP Jawa Barat, yaitu ada Bang Rivaldi. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Ada juga pengamat politik, yaitu Bang Januari Akwarta. Apa kabar, Bang? Baik, luar biasa. Pada siang hari ini kita bahas mengenai peran pemuda gitu ya di dunia perpolitikan di Indonesia. Saya mau ke Bang Januar terlebih dulu. Bang Januar, Anda melihat bagaimana situasi dari kepemudaan di Indonesia saat ini, pemuda-pemudi yang memang menurut Anda peduli tidak sih dengan politik yang ada di Indonesia saat ini? Terima kasih. Jadi memang kalau mengacu pada Undang-Undang Pemuda itu kan rentan kisaran umur antara 16 sampai 30 tahun. Memang pemuda pun harus kita bagi-bagi lagi gitu. Karena kegiatan pemuda dari yang berumur 16 tahun sampai 30 tahun itu berbeda. Misalnya 16 tahun biasanya dia masih pelajar SMA, dan pemuda yang umur 20 tahun ke atas beda lagi, ada mahasiswa misalnya. Yang 30 itu beda lagi, mungkin udah sibuk. Apa dia usaha, apakah dia sebagai seorang profesional. Nah, saya melihat bahwa dari ketiga kriteria pemuda ini memang ada kelompok yang memang apatis terhadap politik, memang ada yang memang peduli. Biasanya pemuda yang masuk dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Ada juga memang pemuda yang dalam artian dia ikut membangun melalui etos-etos kreatif mereka, tapi secara tidak langsung mereka ikut membantu perkembangan kebaikan politik di Indonesia. Misalnya tadi pertama, kenapa yang apatis? Pertama, memang tidak ada pemahaman yang benar terhadap politik di Indonesia. Selain pemahaman yang benar juga tidak ada semacam contoh atau suri teladan. Karena kalau kita lihat di media televisi itu kan selalu berbaunya kisruh, ya kan? Korupsi lah. Akhirnya mereka merasa politik itu kotor, gitu. Kotor. Cuman artinya menurut saya ini menjadi sayang, karena sebenarnya banyak sekali pemuda Indonesia itu yang cerdas, baik, tapi dia tidak menjadi warga negara yang baik karena dia tidak peduli terhadap kondisi politiknya. Oke. Misalnya. Tapi lihat dari kondisi pemuda-pemudi yang ada di Indonesia secara keseluruhan, kalau dilihat dari persentasinya begitu, Kang. Bagaimana sih, apakah memang lebih banyak yang lebih mengenal politik atau mungkin lebih yang tidak acuh begitu dengan politikan di Indonesia? Ya lebih banyak, saya tidak mau. Lebih banyak dia mungkin punya kehidupan tersendiri lah. Dia ya mungkin kita tidak terlalu menyalahkan mereka juga, karena memang ya tadi saya balik lagi mengatakan bahwa tidak ada pemahaman yang benar-benar tentang politik terhadap mereka. Nah, di sini juga nanti fungsi partai itu penting. Bagaimana dia memberikan pelajaran atau pemahaman tentang politik atau melakukan rekrutmen politik yang benar, sehingga calon-calon pemimpin nanti yang dari pemuda itu masuk ke dalam dunia politik, dia benar-benar on the track. Sehingga memberikan contoh ke depan, yang memberikan contoh yang baik kepada generasi muda ke depan gitu. Oke, baik. Pak Rivaldi, dikatakan oleh Bang Januar tadi bahwa kondisi pemuda saat ini masih kurang begitu untuk lebih melihat perpolitikan di Indonesia atau ikut mengambil peran dari politik Indonesia. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Bang Januar tadi? Memang kalau kita bicara masalah politik ya, Kang, di Indonesia saat ini, apalagi ketika pasca pemilihan presiden 2014, ini efek domino karena calonnya hanya ada dua, efek domino kepada pemuda di Indonesia secara nasional sangat besar menurut saya. Karena apa? Politik ada politik praktis, ada politik education, dan ada politik spontanitas. Yang dimana politik ini lebih kepada keberpihakan seseorang dalam pilihan ya, gitu kan.
Ketika Pilpres ini kita lihat animo masyarakat, apalagi kalangan pemuda banyak sekali timbul dukungan-dukungannya, dibuatlah komunitas, dibuat apa. Itu menurut saya awal yang baik saat ini untuk menerima aspirasi para pemuda. Berarti Anda tidak di sepakat dengan Indonesia. yang pernyataan dari Bang Januar Kalau bahwa saat ini saya rasa politik spontan untuk ikut memeriahkan itu sudah bagus. Karena efek domino dari pemilihan presiden. Yang Anda lihat dari mana? Dari Pilpres saja? Hanya dari Pilpres. Setelah itu tinggal bagaimana pemerintah ini memaintain pergerakan pemuda. Tentunya ini dari mana? Di pemerintahan kan ada di SKPD yang memang itu concern terhadap kepemudaan. Itu ada Dinas Olahraga dan Pemuda. Tentunya dikawal juga dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang dimana itu tempat berhimpunnya para pemuda. Nah, jadi menurut saya untuk starting di 2014 mengenai politik secara nasional, animo spontanitas politiknya sudah bagus. Tapi apakah pemahaman yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah mengena begitu dengan para pemuda? Menurut saya pemahaman untuk masalah politik saat ini di pemerintah itu masih kurang efisien. Karena memang pemahaman politik ini tidak dalam 1 minggu mereka paham gitu. Tetapi mana yang benar, mana yang salah itu mereka paham. Dan ketika misalnya ada pemilihan langsung atau ada simpati, ada rasa empati untuk dia ikut memilih. Itu dulu yang penting menurut saya saat Bang ini. Januar, dikatakan tadi bahwa kondisi pemuda ini sudah mulai melek gitu dengan politik. Kan dilihat dari Pilpres, ternyata yang pemilih pemula juga banyak gitu Bang. Jadi bagaimana Bang ini? Iya, kalau saya melihat gini, memang tadi kan ada politik praktis, ada politik education. Kalau pemuda yang pemilih spontanitas itu, saya menganggap bahwa saat ini pemuda hanya dijadikan komoditas saja. Karena pemuda ini seksi, ya kan, punya suara banyak, ya kan, dianggap sebagai suatu yang sangat bermanfaat misalnya untuk kepentingan politik, apakah seorang yang ingin calon atau yang berkuasa. Ada dibuatlah semacam apakah itu suatu kelompok-kelompok yang sifatnya bentuknya dukungan terhadap satu calon misalnya. Itu kan menurut saya itu bagian dari strategi mereka lah menjadikan muda. Tapi yang terpenting saat ini bahwa kecerdasan pemuda terhadap politik itu perlu ditingkatkan. Artinya ketika dia terjun ke dalam dunia politik, lantas tidak terlena dengan permainan politik yang ada gitu, tapi memang sebuah pencerahan. Jadi kondisinya saat ini pemuda hanya sebagai alat aja begitu oleh perpolitikan di Indonesia? Ya saya lihat seperti itu, tapi memang tidak keseluruhan ya. Ada yang memang pemuda yang cerdas yang melalui dia melancarkan kritik sosialnya terhadap misalnya ketika dia tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah melalui sosial media. Saya rasa itu juga bagus, tapi jangan lantas membuat dia antipati terhadap politik, misalnya saya golput misalnya dalam memilih, ya kan. Padahal penting gitu, karena penting. Artinya kalau ketika dia kecewa terhadap pemerintah saat ini, itu bagian dari misalnya ada andil mereka juga gitu. Apakah saya sudah menjadi pemilih yang cerdas? Apakah saya dulu itu sudah benar-benar peduli misalnya terhadap misalnya mengkritisi calon ini sebenarnya track recordnya gimana gitu misalnya seperti itu. Nah itu pemuda itu penting menurut saya. Oke, Bang Rifaldi, saat ini sebenarnya hanya dijadikan sebagai alat politik atau sebenarnya peranan juga sebenarnya sudah keluar gitu, sudah aktif sebenarnya pemuda ini? Kalau saya lihat kondisi saat ini pemuda ini peran ya memang betul kata Kang Januar tadi, sekilas mata memang hanya sebagai alat politik untuk mencapai satu tujuan, bagian daripada strategi siapapun itu. Tetapi saat ini memang unsur pemuda kita kategorikan lagi ada pelajar dan mahasiswa. Mungkin itu masuk ke dalam kategori pemilih pemula gitu kan. Nah, ada lagi pemuda, ada lagi ini kisaran umur 30 sampai 40 gitu kan. 40 pun masih kita katakan usia produktif sebagai pemuda kan. Nah, tetapi memang kondisinya keadaannya saat ini teman-teman ini dalam dunia politik itu hanya melihat satu, karena informasi itu sangat penting saat ini kan, dan tidak ada filterisasi akan komunikasi atau pemberitaan. Teman-teman pemuda banyak melihat hanya dari permukaan. Itu yang tadi saya bilang, makanya timbul pemilih atau politik spontan itu ya dari sosmed katakan. Nah, tetapi memang teman-teman yang dia memutuskan untuk ikut terjun berkecimpung dalam dunia
keorganisasian kepemudaan, itu mereka bisa menilai, mengukur dirinya mampu tidak ada di politik. Karena menurut saya politik ini sangat penting. Ini salah satu tugasnya sama juga begitu yang mewadahi juga pelajar dan juga mahasiswa di Indonesia. Tapi kita tahan dulu, dan pemirsa Anda nanti bisa nonton terus karena memang habis ini kita akan kembali lagi tetap di Pemuda Indonesia Bicara.